tentu pernah memimpikan dunia di mana robot melakukan semua pekerjaan kita. Mimpi itu kini menjadi kenyataan di sebuah distrik di Jepang, tepatnya di Robot Hotel. Kita bisa mencoba bagaimana rasanya hidup di masa depan. Hotel robot di Tokyo ini tidak memiliki manusia yang berjaga di resepsi, di restoran, dan di bagian lainnya. Semuanya dikerjakan oleh robot. Untuk check-in di resepsionis, pertama kami mendatangi robot laki-laki yang lebih dekat dengan kami. Kami kemudian beralih ke robot wanita yang memanggil kami. Welcome to Haneda Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport page with your picture on the device. Sesuai dengan instruksi robot, kami memindai paspor kami, menandatangani dokumen, lalu robot membungkuk dan mengarahkan kami ke mesin pembayaran setelah menyimpan semua informasi kami. Kami melakukan pembayaran melalui mesin ini secara otomatis, tidak ada manusia yang terlibat. Membungkuk untuk memberi salam, sangat umum dalam budaya Jepang. Setelah saling memberi hormat untuk terakhir kalinya, kami meninggalkan resepsi. Lihat, ada sesuatu di sana. Seperti yang diinformasikan oleh papan tulis di lift, di hotel ini juga tidak ada manusia yang memasak atau mencuci pakaian. Restoran di hotel ini berisikan mesin penjual otomatis. Kalian juga bisa membeli sandal dan piyama dari mesin penjual otomatis tanpa perlu berbicara dengan siapapun. Bahkan laundry juga dilakukan secara otomatis. Pintu kamar dibuka dengan menggunakan pengenalan wajah. Televisi otomatis menyala saat kami memasuki ruangan. AC-nya juga hidup secara otomatis. Ada lemari, apa isinya? Itu ruangan yang paling menarik perhatian saya adalah lemari tempat kita meletakkan pakaian. Ia bisa membersihkan dan menyetrika pakaian secara otomatis dengan bantuan uap yang terbentuk di dalam, aliran udara panas, dan gantungan yang bergerak 180 kali per menit. Pakaian kami menjadi rapi dalam hitungan jam. Saya meletakkan sweater saya di sini. Sweaternya sangat kusut. Filter ini akan mengalirkan udara ke dalam. Kita lihat apakah sweater saya akan menjadi rapi besok pagi. Di samping kami juga terdapat telepon pintar dan AI yang menyerupai Siri untuk mengontrol ruangan. TV-nya mati. Coba saya nyalakan lagi. Ini untuk mengganti saluran. Ada juga tombol untuk mengatur suhu AC. Kita buat jadi 22 derajat Celcius. Karena lampunya saya matikan, maka sekarang waktunya untuk tidur. Keesokan harinya, ada robot yang membersihkan jendela dan lantai. Dan kami juga baru tahu bahwa ada robot yang membantu membawakan barang. Untuk mengatasi tingginya biaya tenaga kerja, Jepang telah menggunakan lebih dari 500 juta pekerja robot di industri. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Perusahaan-perusahaan besar menetapkan target mereka untuk menghasilkan lebih dari 1 juta robot dalam 10 tahun mendatang. Robot digunakan di banyak bidang pekerjaan di Tokyo, seperti perusahaan telekomunikasi dan bank. Nama robot ini adalah Pepper. Bagaimana cara kerjanya? Oh, apakah dia mengikuti kita? Robot ini berperilaku dengan cara yang sama seperti orang yang berinteraksi dengannya. Jadi jika kalian mendekatinya dengan perasaan marah, ia akan merespon dengan kemarahan. Ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, ia menjadi malu dan merasa tidak nyaman. Tetapi setelah beberapa saat, perubahan emosinya bisa terlihat, membaik atau memburuk tergantung orang yang dihadapinya. Ketika manusia mencoba merancang masa depan kita, Jepang selalu menjadi pelopor. Jadi kami menghadiri pameran robotik di Tokyo untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana robot akan mengambil alih pekerjaan sederhana. Robot ini bisa membawa kotak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tekanan udara. Mereka juga bisa membawa paket besar. Oh, ini benar-benar berat. Manusia bisa mengangkat barang yang terlalu berat bagi mereka dengan menggunakan lengan robotik. Beratnya 13 kg atau 28 pon. Kita bisa lihat di sini, dia mengendalikan seluruh tubuh robotnya. Dia mengontrol lengan kiri robot dengan menggunakan lengan kirinya, dan lengan kanan robot dengan menggunakan lengan kanannya. Ada juga lengan robotik yang meletakkan tutup pada ban berjalan. Lengan robotik yang memiliki kemampuan yang lebih baik dan melakukan pekerjaan lebih cepat daripada manusia. Kami berhenti di sebuah kafe robot. Tidak ada pelayan manusia yang menyajikan kopi di sini. Semua pekerjaan dilakukan oleh robot. Robotnya akan mengambil cangkir dan menuangkan kopinya sekarang. Ada juga anjing robotik di dekat kafe. His name Aibo. Aibo. Stroke head and back. So happy.
Boleh saya pegang? Oh, oke. So cute. Pameran di Miraikan ini menunjukkan bagaimana manusia akan berinteraksi dengan robot di masa depan. Model bumi raksasa, robot kupu-kupu, ekosistem robotik dengan kaki artifisial dan kulit silikon seperti manusia. Robot-robot ini merupakan mesin yang paling mirip dengan manusia. Ketika seseorang bertemu robot ini, dia secara naluriah merasa seperti berada di ruangan yang sama dengan orang lain dan menatap pada manusia. Ini adalah Telenoid. Ia menyerupai bayi manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi antara robot dan manusia. Ada juga robot bayi lainnya. Di bawah kulit silikonnya, tubuh asli robot terlihat seperti ini. Wajah robot ini mirip sekali dengan manusia sampai terlihat menyeramkan, dan ia mempermainkan insting kita. Perasaan kita dapat dengan mudah tertipu saat menatap wajahnya. Ia membuat kita berpikir bahwa ia adalah manusia yang memiliki emosi. Apa kabar? Baik kamu. Aku juga baik. Kamu robot atau manusia? Aku robot. Kamu mirip sekali dengan manusia. Iya, aku diciptakan oleh manusia. Boleh aku memegangmu? Tidak, Kenapa? aku tidak dirancang untuk ini. Oke, berapa umurmu? Aku 2 tahun. Suaramu juga aneh untuk seorang perempuan. Iya, kurasa ada kesalahan dalam pemrograman. Ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Iya, Kamu duduk di sini sepanjang hari dan berbicara pada orang-orang. iya, aku di sini sepanjang hari dan berbicara pada orang-orang. Sistem ini disebut auto-neuroid. Kalian mungkin berpikir bahwa gadis itu sedang berbicara dengan robot yang memiliki kesadaran. Tapi sebelum mereka mengobrol, saya memasuki ruang kontrol dan mengendalikan semuanya dari jauh, termasuk gerakan mulut robot, gerakan leher, dan suara. Saya akan menggerakkan leher saya dari kiri ke kanan. Ini adalah juru kamera kami. Halo. Ini adalah Paro, robot gajah laut yang digunakan untuk pengobatan bagi orang yang memiliki autisme. Kemudian, kami menyaksikan pertunjukan robot Asimo yang terkenal. そろそろ行きます。準備はいいですか？ Ia berlari menuju panggung dengan kecepatan 9 km per jam dan berhenti dengan hati-hati sambil menjaga keseimbangannya. Robot itu membacakan kita sebuah teks mengenai bagaimana kita mencemari bumi. 姿を多くの人と共有するための地球ディスコです。 Melompat dengan satu kaki. Menyanyikan lagu. 今日の空は Dan menendang bola yang diletakkan di satu titik sambil mundur beberapa langkah. Asimo memiliki kemampuan lebih dari yang ditunjukkan. Dengan kamera yang ditempatkan di matanya, ia mengenali orang-orang yang disimpan dalam memorinya sebelumnya dan memanggil mereka dengan nama mereka. Ketika seseorang berbicara dengannya, ia berbalik ke arah orang itu dan berkomunikasi dengan kalimat pendek. Ketika menghadapi rintangan atau seseorang, ia mengubah arahnya. Ketika seseorang meraih tangannya, ia menjabat tangannya. Ia mengkoordinasikan gerakan jari dan tangannya dengan sempurna. Setelah pertunjukan selesai dan orang-orang meninggalkan ruangan, kami melihat petugas sedang menutupi titik-titik hitam yang diikuti Asimo. Setiap gerakan Asimo sudah diprogram sebelumnya. Robot itu tidak bergerak secara sadar. Kemudian kami kembali ke robot hotel.